Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah paradigma Pancasila. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Ramdhani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Nanda, dan Faik. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Faik membacakan materi yang pertama. Pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketif. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan pada sila keempat. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nanda membacakan materi selanjutnya. Ya, 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 Pancasila, dan kemanusiaan, sila 2 Pancasila. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berkemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk hidup, makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Next. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dari rakyat, individu memiliki hak dan kewajiban
yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Next. 4. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Menurut saya, implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma Pancasila di atas kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tata negara. Jadi, kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Untuk mencapai tujuan dalam individu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Pak Ik membacakan materi selanjutnya. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 1. Gerakan reformasi. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni dengan munculnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam pemerintahan Habibie melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan pada 5 paket undang-undang politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan sehat, undang-undang kepaulitan, undang-undang usaha kecil, undang-undang bank sentral, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan buruh, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian reformasi harus juga diikuti reformasi hukum, beserta aparat penegaknya, serta reformasi pada pemerintahan. 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Setelah peristiwa 21 Mei 1998 pada saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan. Subsistem hukum nampaknya tidak mampu menjadi perlindungan bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya bersifat imperatif bagi penyelenggara pemerintahan. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan 2 tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, serta Hakamnas. Misalnya dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dengan kaidah hukum. Oleh karena itu harus dibangun secara sistematik dan terencana sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada undang-undang tetapi tidak ada PP pelaksanaannya yang sering kita alami selama ini. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nanda membacakan materi selanjutnya. 4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orba bersifat birokratik, otoritarian. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama yang kenyataannya hanya menyentuh
kesejahteraan sekelompok kecil orang. Maka dari itu perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Next. 5. Pancasila sebagai hidupan kampus. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi berasal dari aktual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya, hakikatnya, di mana Pancasila memang sudah jelas berdiri di negara Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi negara. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. B. Tridharma Perguruan Tinggi. Peran perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Next. C. Budaya akademik. Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang mendukungnya. Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik yang bersangkutan. Masyarakat akademik dimanapun berada hendaklah perkembangannya dijiwai oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerjasama santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Faik membacakan materi selanjutnya. D. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif yaitu melaksanakan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara, HAMKAM, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan kehidupan negara masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi. Secara umum, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya melahirkan para pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, inovatif, agar dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Inti dari Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Tridharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di perguruan tinggi, bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen dan berbagai sivitas akademika yang terlibat. F. Budaya akademik. Dalam budaya akademik, peran pikiran lebih dominan dibandingkan peran emosi. Ini berbeda dengan dunia pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, terdapat sejumlah ciri-ciri masyarakat ilmiah dalam budaya akademik. Berikut beberapa ciri-ciri tersebut. Kejujuran, kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, menerima kritik, menghargai prestasi, bebas dari prasangka, argumentasi sesuai fakta. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nanda membacakan materi selanjutnya.
G. Kampus sebagai moral approach pengembangan hukum dan HAM. Pembicaraan tentang kampus mengingatkan kita kepada kehidupan ilmiah dengan ciri utama kebebasan berpikir dan berpendapat, kreativitas, argumentasi, tekun, dan melihat jauh ke depan sambil mencari manfaat praktis dari suatu ide ataupun penemuan. Perpaduan ciri tersebut di dalam kehidupan kampus melahirkan gaya hidup tersendiri yang merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan kampus sebagai pedoman dan harapan masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka didapat kesimpulan bahwa paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian, saran kita sebagai warga negara Indonesia harus turut ikut serta dalam pembangunan negara Republik Indonesia ini agar tercipta kedamaian yang sesuai dengan semboyan kita dari dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.